Tuhan itu begitu mengasihi kita, oke? Are you ready? Ini kita adalah part 3-nya. This the story arc-nya ini come to a circle. Ini luar biasa sekali. Dimulai dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. There is no fear in love. You don't have to fear, saudara-saudara. Kamu nggak perlu takut. Karena apa? Kasih yang sempurna, but perfect love casts out fear. Karena kita nggak bisa perfect, kasih kita nggak mungkin perfect, berarti ini bukan kasih kita. Kasih siapa? Kasih Tuhan yang akan melepaskanmu dari setiap ketakutanmu. Jangan menyangka kamu bisa. Oh iya, saya bisa mengasihi, saya bisa sayang sama istri saya. Pasti ada orang lain yang lebih jago ngasihin istrinya. Waktu kamu di-compare, habis kamu. Benar. Apalagi kalau misalnya ya, gitu ada pasangannya itu suka comparison, gitu ya. Membandingkan satu dengan yang lain, gitu ya. Saya bilang, wah, dalam kehidupan saya itu, saya merasa sih, cowok itu sering merasa dan sering asumsi. Kayak Adam lah, sama lah, gitu. Dia asumsi istrinya udah, wah, nggak apa-apa lah, aman lah, ngobrol sama salesman itu, gitu ya. Setiap kali kita mikirnya aman lah. Ini jarang gitu kita menemukan gitu ya. Wah, gitu, kayaknya was-was. Ini sebagai cowok gitu sering asumsi banget gitu loh. Wah, saya ini udah melakukan sebaik-baiknya loh. I've done my best loh. Terus begitu dia bilang, enggak. Istrinya bilang, enggak, kamu nggak melakukan. Kamu belum melakuin apa-apa gitu. Langsung di sini rasanya gitu. Sakit banget gitu rasanya. I've done my best, tapi kok belum nyampe gitu loh. Kayak standarnya tinggi sekali. Know this, you are under a condemnation. That's why makanya saya bilang, kalau comparison, it will kill you. Oke? Kamu nggak bisa membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu membandingkan itu langsung sama Tuhan. Waktu kamu bandingin diri kamu sama Tuhan, that's it, abis kan? Mendingan kamu abis. Kamu jatuh dalam kasih karunia-Nya. Sebab waktu kamu merendahkan diri kamu, justru Tuhan mengangkat kamu. Amin? Jangan berasa sok kuat. Guys, jangan berasa sok kuat. Oke? So, hari ini saya ngomongin mengenai diri saya sendiri aja. Jangan ngomongin mengenai orang lain. Oke? Nah, yang kedua, saudara-saudara, kisahnya, part 2-nya ini saya ngomongin mengenai kisah di Hakim-Hakim. Saudara perlu taruh bookmark kalau saudara yang bawa Bible atau bawa tertulis maupun di HP saudara. Saudara bisa bookmark Hakim-Hakim 1 ayat ke-20 sampai ke-21. Sebab ini ada konklusinya. Dikatakan kepada Kaleb telah diberikan Hebron. Minggu lalu ini saya katakan. Seperti yang dikatakan Musa dahulu. Dan dari sana telah dihalaukannya anak enak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Ini boleh digarisbawahi. Orang Yebus, saudara keep that in mind, orang Yebus tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Bukan sampai sekarang-sekarang ya, tapi pada masanya itu. Pada masa Kaleb. Oke? Nah, saudara, Yerusalem, saya sedikit rangkum sedikit. Yerusalem adalah the city of peace, the city of shalom, damai sejahtera. Yaitu adalah badan kita, tubuh jiwa, roh kita. Nah, saudara, di sana ada orang Yebus. Ya kan? Orang Yebus itu adalah, yang arti kata dari Yebus adalah condemnation atau penghukuman atau diinjak. Pada saat kamu merasa terinjak, tertekan, kamu merasa dihukum, pada saat itulah condemnation itu ada di sana. Dan dikatakan Bani Benyamin. Jadi Bani Benyamin adalah son of my right hand. Ben, Yamin. Ya kan? Ben, son, Yamin on my right hand. Siapa anak yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kristus. Dan siapa yang duduk bersama-sama, didudukkan bersama-sama dengan Kristus? Kita. So, Bani Benyamin itu berbicara mengenai diri kita. Oke? Mengenai orang-orang percaya. Orang-orang percaya harusnya berada di city of peace. Harusnya mengalami damai sejahtera.
Tapi gara-gara ada condemnation, gara-gara nggak pernah diusir condemnation itu, tidak pernah dihalau, jadi merasa terhukum terus. Merasa ketakutan. Sebab dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 17, dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Jadi hari penghakiman itu akan ada, saudara-saudara. Pada saat saudara merasa terhakimi, ya kan? Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. As He is, so are we in this world. Saudara, kasih ini adalah solusi. Kasih ini solusi yang menghalau setiap ketakutan dalam kehidupan saudara. Menghalau setiap penghakiman dalam kehidupan saudara. Tetapi problemnya adalah banyak yang suka menyimpan ketakutan. Banyak yang suka menyimpan penghakiman. Diajak tinggal bareng penghakimannya. Condemnation-nya disimpan, nggak pernah diomongin, nggak pernah di sharing satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, itulah gunanya hangout. Waktu hangout, waktu kita ada di komsel, kita itu ngobrol. Sometimes bukan ngobrol, kita ngobrol hal-hal bukan hanya mengenai berkat demi berkat, tapi juga pergumulan kita. Sometimes, kadang-kadang kita bergumul dengan rasa terhakimi. Oke nggak untuk share? Of course. Hangout harusnya menjadi tempat yang aman untuk seseorang bisa mulai curhat, ngobrol lah satu dengan yang lainnya. Kalau kita ngobrol di sini kadang-kadang nggak enak, tapi kalau saudara ada di hangout dengan teman-teman yang saudara kenal, saudara bisa ngobrol lebih bebas. Saudara harus punya komunitas. Di mana saudara komunitas apa? Komunitas yang berbicara bukan mengenai penghakiman, tetapi mengenai kasih. Komunitas kasih. Di mana kita tahu bahwa kita akan diterima dengan keadaan kita. Amin. Saya percaya hangout-hangout kita bukanlah hangout yang penuh dengan judgment, tapi hangout yang penuh dengan kasih. Amin. Amin. Kalau saudara ada yang merasa dihakimi di dalam hangout, ngomong langsung ke saya. Saya kasih nomor HP saya. Oke? In hangout, leaders, jangan sampai ada yang saudara tahu-tahu udah ini dihakimi. Habis dihakimi dikeluarkan, di excommunicado. Tahu excommunicado? Yang nonton John Wick? Ya udah, nanti kalau saudara belum, saudara nonton aja sendiri. Oke? Saudara-saudara, saya ingin menyelesaikan my sermon. This comes to a circle. Sebenarnya roh itu, karena roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi, itu harusnya nggak ada dalam diri kita. Amin. Harusnya yang ada apa? Seharusnya apa? Yaitu roh anak. The sonship yang membuat kita ini bisa berkata, Abba, Bapa. That's a sign. Itu tandanya kalau kamu bisa bilang, Daddy God. That kamu tuh punya relationship. Kamu tuh punya relationship dengan orang tua kamu, dengan Bapa kamu sendiri. Itu adalah hal yang paling penting, saudara-saudara, adalah relationship. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memperbaiki hubungan itu. Memulihkan hubungan dari dulunya roh perhambaan, roh ketakutan. Justru yang ada adalah kasih, kekuatan. Kekuatan di sana adalah dunamis, yaitu mujizat, the power, love, and sound mind. Ketertiban. Ketertiban itu apa sih? Yaitu hikmat. Kita berhikmat. A safe mind. Oke? Nah, saudara, jadi saya percaya bahwa doa kita pasti dijawab sama Tuhan. Karena apa? Kamu berdoa kepada papa kamu, kepada orang tuamu. Saudara pernah lihat anak kecil begitu lari ke papanya gitu ya. Dia percaya papanya itu adalah hero-nya. By the way, hari ini kita merayakan apa? Hari Pahlawan. Siapa pahlawan dalam kehidupanmu? Mungkin kamu bilang papa saya. Mungkin ada yang bilang mama saya. Ada yang bilang saudara atau siapapun.
dia bisa menjadi pahlawan. Why dia menjadi pahlawan? Karena dia menyelamatkan saya. Amin. Hari ini kalau nggak ada pahlawan, Indonesia susah untuk merdeka. Justru perlu pahlawan. Mereka itu apa? Mengorbankan diri mereka sendiri. Ya kan? Bahkan guru, banyak mungkin ada guru-guru di tempat ini disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Ya kan? Tiap hari ngajar. By the way, I really appreciate. Ini saudara-saudara tahu nggak sih? Bahwa di sekolah minggu saat ini ada yang mengajar anak-anak kita. Mengajar apa? Mengajarkan kasih karunia. Mengajarkan no condemnation. Mengajarkan kasih. Saudara tahu nggak? Mereka kalau ngajar, mereka nggak bisa dengerin sermon. Mereka nggak bisa mendengarkan firman. Dan mereka kapan mau dengerin firmannya? Mereka baru bisa dengerin setelah YouTube. Mereka pelayanan. Bahkan ada yang pelayanan minggu demi minggu, saudara. Kalau saudara mau membantu, dengan senang hati mereka akan membuka lowongan itu untuk bisa menjadi membantu guru-guru sekolah minggu. Karena apa? Anak-anak kita bertumbuh. Dan mereka membutuhkan banyak pengajar, saudara. Saya begitu, bagi saya ya, mengajarkan anak-anak untuk mengalami kasih karunia itu adalah sangat penting. Prioritasnya di atas. Sampai harus berkorban gurunya nggak mendengarkan demi anak-anak itu bisa mendengarkan kasih karunia. Karena kasih karunia itu saudara tanamkan dari mereka bukan hanya kecil. Baru lahir pun saudara bisa tanamkan. Waktu di kandungan bisa nggak? Yes, they can hear. Kalau kalau papanya pernah di sini mungkin by the way di sini ada yang baru melahirkan, our head of multimedia Ricky istrinya baru melahirkan. Saya percaya setiap waktu orang hamil itu istri saya juga ngalamin gitu ya. Waktu hamil anak saya itu begitu dia dengar ngomongan dari luar gitu ya. Mamanya sih kalau ngomong sih dengerin pasti kan tiap hari dia bawa-bawa gitu ya. Pasti suaranya stereo banget gitu, apalagi Cilita. Suaranya itu kenceng banget didengerin sama anaknya. Sorry Ani, I cannot keep my promise. Tapi ya saudara, saya ini kan ngomongnya nggak kenceng. Saya ngomong itu pelan-pelan kadang-kadang. Habis itu istri saya kan bilang gitu, Han, kencengan dikit. Dia nggak denger. Dia bilang, denger. Gitu. Dia bilang, kencengan. Kamu ngomongnya kecil, katanya gitu. Saya ngomong, anak saya di dalam itu goyang-goyang loh. Set, karena nendang-nendang gitu. Pernah ada yang mengalami hal demikian? Anaknya bisa, apalagi ya gitu ya. Papanya yang ngomong. When the dad says something, dia itu punya kuasa. Tuhan kasih karunia bagi bapak-bapak untuk ngomong sama anak-anaknya. That's why the dads are the leader. Amin. Dia punya urapan khusus untuk bisa ngobrol. Makanya bapak-bapak jangan diem sama anak-anaknya. Ini ngomongin diri saya juga. Oke, karena saya suka diem gitu kalau sama anak saya ngapain diem gitu. Istri saya bilang, "Kamu jangan diem, ngomong." Gitu. Ngomong sama anak kamu. Saya diingatkan terus. Gitu ya. Saudara ngomong segimananya pun anakmu kelihatannya kayak nggak mau dengerin. Tapi anakmu itu kalau papanya udah ngomong pasti denger. Percaya sama saya. Setiap kali ngomong apa yang diomongin sama papa itu membekas. Mungkin in a good way, sometimes in a bad way. Orang paling trauma biasa kalau papanya udah ngomong something, dia bisa trauma. Traumanya bahkan membekas, bahkan sampai kadang-kadang kalau nggak dipulihkan, nggak mengalami pemulihan, bahkan sampai bergenerasi-generasi, dia masih ingat apa yang papanya ngomong. Benar nggak? You will feel it. Why? Karena papa itu dikasih anointing, urapan khusus. Roh bapaan, roh yang membapai hati bapak itu ada. Amin. Makanya kita nggak bisa sembarangan, saudara. That's why, kenapa saya bisa nyampe sana? Why? Karena waktu kita bilang, kamu manggil, waktu doa, manggilnya daddy gitu ya. Gimana sih gitu? Kamu manggil dong, Bapa di surga. Hormat dikit lah sama Tuhan, apalagi di gereja. Manggilnya daddy God gitu ya. Well, my kids, anak saya nggak perlu kalau
kalau ada misalnya something happen, nah ini yang saya bilang mitos ini harus dipecahkan, yaitu bahwa, oh iya, seolah-olah bapakmu itu susah untuk didekati. Kalau ada ketakutan, kamu harus berdoa dulu, kamu harus ngomong dulu, harus mengalami proses. Karena apa? Tuhan ingin memproses kamu dalam ketakutan. Supaya apa? Baru dia menolong. Dia menolong kamu kalau kamu doanya benar. Baru ditolong. Kata siapa? Kalau anak saya bilang, Daddy ada monster. Saya nggak usah dia ngomong kayak begitu. Dia ngomong, Daddy. Langsung saya nyamperin dulu. Saya bilang, ada apa? Tapi kadang saya kalah sama istri saya. Istri saya lebih cepat. Mami, langsung karena istri saya memang cepat gitu loh orangnya. Tapi bukan berarti saya juga nggak mau gitu ya. Daddy gitu. Ya saya langsung bilang, what happened? Apa yang terjadi? Siapa yang berani? Yang berani gangguin anak saya? Siapa yang berani coba? Begitu ngomong Daddy, langsung saya nyamperin. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Anaknya begitu teriak satu aja. Nggak peduli apapun. Karena apa? Hatimu untuk selalu ingin melindungi anak-anakmu. Anakmu teriak, dia langsung jawab. Apalagi Bapak kita yang di surga. That's why when we call Daddy, kamu nggak usah even ngomong, kamu cuman, aduh Daddy gitu. Langsung Tuhan itu mau menjawab doamu. Dia bahkan mengetahui sih sebenarnya apa yang jadi pergumulanmu. That's why you need to talk, ngobrol sama Tuhan. Kalau ada masalah, jangan curhat kanan kiri dulu. Nomor satu ke atas dulu. Amin. Karena solusinya ada di atas. Bukan diomongin kanan kiri. Kanan kiri itu ngegibah. Itu cuman bisa ngomongin apa? Oh iya, problemmu bukan tambah selesai, tambah nyebar. Karena banyak orang lebih tahu. Apalagi di tweet atau ditaruh di IG. Lebih banyak lagi yang tahu. Masalahmu jadi publik. Padahal masalahmu tadinya private. Ya kan? Padahal kalau kamu ngomong sama Tuhan, kamu punya hotline dulu langsung. Private lagi. Tahu-tahu Tuhan selesaikan masalahmu, kelar. Nggak usah jadi publik. Ya kan? Sebanyakan kita, malah aib kita ketahuan. Kita kenapa-napa, jadi masalah, ngomong kanan kiri. Beres juga enggak. Benar? Saudara-saudara? Sorry ya, saya kemana-mana. Saya merasakan hal demikian ya. You know, rohnya itu bukannya roh yang menjadikan kamu budak. Tahu nggak budak? Saudara, roh hamba gitu ya. Well, saudara mau menyanyi saya hambanya, it's okay. Tetapi saudara punya identitas apa? Anak. You are the son. You're not a servant, you are a son. Seorang anak yang melakukan tugas hamba ada kemuliaan. Tapi kalau hamba melakukan tugasnya anak, nggak ada kemuliaan sama sekali. Karena apa? Identitasnya adalah hamba. Yang namanya hamba, pantas nggak dapat warisan? Nggak pantas lah. Yang punya dapat warisan siapa? Yang punya hak siapa? Anak. That's why kita di GBC saya menghindari beberapa lagu-lagu yang ada tulis hamba. Terus terang aja. Saya ngomong ya, apa adanya. Why? Untuk mengingatkan siapa dirimu di dalam Kristus. Bahwa kamu itu bukan hamba, kamu itu anak. Kadang kamu melakukan tugas hamba, kadang kamu melakukan, bahkan Rasul Paulus kalau ngomong bukan hamba, sekalian kamu ngomong budak. Aku budak Kristus, bukan lagi hamba Kristus. Aku budak, slave. Slave itu nggak punya hak sama sekali dalam kehidupannya. Kamu seluruhnya itu miliknya Tuhan Yesus. Amin. Jangan tanggung kalau ngomongin hamba, kesannya itu rendah hati gitu loh istilahnya, ya kan? Justru bukan rendah hati. Itu kamu merasa, oh iya, kalau dipanggil, mari saya persilakan hambanya gitu. Saya suka cringe. Aduh, jangan dipanggil hambanya gitu. Panggil aja nama kayak gimana gitu. Saya persilakan hambanya untuk khotbah. Aduh, telinga saya gatel gitu dengernya gitu loh. Nggak tahu ya, dulu saya oke. Belakangan, saya udah mulai alergi. Gatel-gatel. Gitu loh, begitu dengar kata begitu. You know, it's just suatu identitas itu butuh waktu, saudara-saudara. Dulu kita oke.
dengan hamba. Setelah saya mengenal bahwa saya tidak lagi di bawah roh perhambaan, saya ini punyanya roh anak loh. Anak itu dikasihi loh. Anak itu punya kuasa loh. Anak itu punya hak loh. Anak itu duduknya di samping bapaknya. Amin. Sering nggak kamu taruh gitu, ada mbak ya ART di rumah didudukin samping bapaknya gitu. Aneh kan? Aneh banget gitu. Hamba buka-buka kulkas ngambil segala sesuatu sendirian gitu ya. Wah, itu mah udah diliatin dari kapan-kapan. Kalau bisa pasangin CCTV depan kulkas. Anak saya, kalau dia ngomong, Bapakku yang kukasihi, hari ini hambamu mengalami kesulitan untuk membayar uang sekolah. Hambaku kelaparan. Oh Bapa yang baik, berikanlah hambaku makanan. Aduh tuh anak gua keplak tuh anak. Lu gila ya ngomongin kayak begitu sama gua. Bisa gua gituin. Serius. Ngomongnya apa? Daddy lapar. Ya kan? That's how daddy have a relationship with the son. Apakah itu nggak hormat? No. Justru bapak itu senang kalau kamu itu memperlakukan dia seperti bapakmu yang ada di dunia ini. That's the heart of the father. Jangan nganggep bapakmu itu perlu protokoler. Beda, saudara. Amin. You can pray straight. Baru ngomong, "Pa," gitu, kelar. Masalahnya, that's how quick he will come to you and rescue you. Secepat itu. Saudara, jangan pikir Tuhan itu menghalangi sengaja, dia itu melambat-lambatkan jawabannya sengaja gitu ya. Kamu harus melalui ini. The moment that you ask a prayer atau ngomong sama dia, that moment dia itu ngomong sama kamu. Ngomong balik. Problem adalah kamu tidak mendengar jawabannya. Kamu nggak melihat jawabannya. Padahal jawabannya ada di depan matamu sendiri. Amin. That's why jawaban kita is as close as you're saying daddy. Dad, Pa. Ngomong kayak gitu aja. Wow. God is coming to you as soon as possible. Dia selalu memprioritaskan kamu dalam dirinya, dalam hatinya. Bapak kalau punya anak banyak gimana cara prioritasnya? Ya kan, kamu mikir kan. Dia pasti prioritaskan anak yang paling tua dulu. Yang pertama kali percaya Tuhan Yesus. Kalau anak yang percayanya belakangan, nggak mungkin prioritas. Ada yang pernah mikir demikian? Anak yang inilah, anak yang udah berapa lama gitu loh. Kalau pelayanan gitu ya, tiap minggu nggak pernah absen ke gereja. Nah itu yang didengar sama Tuhan. Kalau jarang-jarang datang ke gereja, gimana caranya didengar sama Tuhan? Saudara, kalau sampai percaya hal seperti itu, waduh. Saudara harus ikut kelas anak kesayangan bapaknya, Pastor Gad. Setelah ini, oke? Setelah service ini selesai, oke? Otakmu perlu dicuci, terus dibalik. Itu, benar. You know, Bapak itu nggak segitu kejamnya, gitu loh. Kenapa sih kamu itu, oh iya, kenapa? Kan Bapak kan long list lah, gitu loh. Prayer listnya banyak, dia jawab juga satu-satu kan. Ingat nggak filmnya Bruce Almighty? Dia baca email, begitu dijawab 1000 email datang 1 juta lagi. Nggak kelar-kelar katanya. Tuhan jawab doanya itu berdasarkan urutan. Siapa yang ngasih doa duluan. You know, kalau pemikiranmu seperti itu, mungkin itu yang menyebabkan kamu merasakan bahwa Tuhan nggak pernah menjawab doamu. Karena apa? Ya kamu telat sih masukinnya doanya. Belakangan. Tuhan nggak seperti itu, saudara. He is so good. The moment that you say, Daddy, langsung dijawab saat itu juga. Sekejap itu. He knows you by heart. Nomor 1, kalau saudara masih ada ketakutan dalam dirimu, itu berarti kamu masih punya roh perhambaan. Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Itu mengikat loh saudara. Itu roh agamawi itu. Very religious. It's a religious spirit.
Saya nggak ngomongin mengenai agama ya. Tapi saya ngomongin mengenai roh agamawi. Beda dengan agama. Tapi agama bisa mendatangkan roh agamawi. Mau agama aja, termasuk agama Kristen. Saudara ngomongin Kristen sih ya. Ini orangnya agama banget ya gitu ya. Apa maksudnya? Agama banget. Oh iya, dia maksudnya dia kalau percaya itu sungguh-sungguh gitu. Well, that's called relationship lah ya. Orang kalau percaya sama papanya ya pasti dia pingin punya hubungan sama papanya. Kalau dia ketakutan sama bapaknya sendiri, itu namanya roh agamawi. Amin. Itu yang disebut sebagai roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. But there is no more. Karena apa? Roh anak itu ada, telah turun. Karena apa? Dia telah berikan Yesus untuk membayar setiap kesalahanmu, setiap tuduhanmu, dibayar semuanya. Komplit, saudara-saudara. Tidak ada satupun yang tidak dihukum. Setiap dosa-dosamu sudah dihukum. Amin. Saudara-saudara, sorry ini jadi agak slow banget ini ya. I hope I can finish this. Saudara ingat gak waktu di Mephiboset? Saudara tahu dengar ceritanya Mephiboset? Dia adalah anak daripada Yonatan, betul. Yonatan anak daripada Saul. Saul itu raja yang pingin membunuh Daud, benar? Nah, anaknya, kalau raja pingin membunuh raja, anaknya itu bisa celaka, betul? Ini cucunya ya, cucunya Saul. Tapi Mephiboset itu waktu ada di Lodebar, Daud sudah pernah berfirman, anak ini jangan diapa-apain. Bahkan setelah Saul dan Yonatan mati, anak ini diberikan janji, saudara-saudara. Pokoknya kamu akan selamat deh. Oke? Dan anak itu pincang. Bahkan sampai ketemu dengan, jadi waktu itu dia dalam keadaan pincang. Dia ini anaknya raja. Ada seorang hamba. Nah, hambanya ini hamba Saul, namanya Siba. Hamba itu disuruh-suruh. Siapin ini, siapin itu. Suruh nyiapin segala macam sama Daud. Tapi waktu Mephiboset datang, dalam keadaan timpang, dalam keadaan ketakutan, yang terjadi adalah Daud waktu melihat Mephiboset, bukannya disuruh-suruh, padahal Daud bisa nggak? Bisa. Soalnya dia ini adalah anak cucunya raja yang kalah. Bisa disuruh-suruh, tapi tidak. Dia disuruh makan bersama-sama dengan Daud. Justru malah diberikan makanan yang banyak. Justru malah dikasihi. Ini adalah lambang daripada kita. Kita dulu ketakutan, penuh dengan penghukuman, penghakiman, sampai jalannya kita menjadi timpang. Kalau kamu ketakutan, jalanmu, perjalanan rohanimu akan timpang. Kamu ngelihatnya nggak straight, nggak jelas. Amin. Nah ini dia timpang. Tapi kata pertama yang keluar dari mulut Daud apa? Jangan takut. Do not be fearful. Jangan takut. Kamu makan satu meja, satu hidangan dengan aku. Kerjaan anak adalah makan. Makan bersama dengan raja. Kalau kerjanya hamba, disuruh nyiapin makanan. Kerjanya anak ngapain? Makan. Makanya tadi saya ngomong, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Kalau kamu ketemu lawan, apa yang harus kamu lakukan? Perang atau makan? Makan, saudara-saudara. Saudara makan bersama dengan raja. Saudara ada di tempat ini saat ini mendengarkan khotbah ini. Saudara lagi makan bersama dengan raja. Bukan saya ya, rajanya ya. Jesus is the king. Okay? You are eating besides the king. You are eating with the king. Saudara kalau makan makanan raja, beda sama makanan hamba. Amin. Ini saudara dapat makanan yang terbaik. Saudara nggak usah takut. Nggak mungkin diracunin. Ini makanan-makanan yang terbaik. Kenapa? Karena makanan yang menyediakan raja. Raja di atas segala raja. Dia menyediakan makanan bagimu. Kamu pasti kenyang. Kamu pasti akan bisa berjalan dengan baik. Kamu nggak makan, gimana caranya kamu mau jalan? Amin. Gimana caranya kamu mau pelayanan? Mungkin ada yang bilang, kerjaanmu ya, cuman ngangetin bangku gereja. Makan dulu. Jadi gemuk kan? Nggak pelayanan. Gitu. Kamu itu
Jangan sampai kamu dicuri akan hal itu, oke? Jangan sampai firman Tuhan dicuri akan daripadamu. Saudara, kalau nggak pernah makan, bohong kamu bisa melayani Tuhan flowing in the Spirit. Nggak bisa. You will never flow in the Spirit when you don't eat from the Spirit. Amin. Yang ada malah apa? Burn out, dikit-dikit burn out, dikit-dikit nggak bisa pelayanan, dikit-dikit nggak kuat, dikit-dikit jalannya aduh gitu ya. Makannya dikit. Yang terjadi adalah mungkin kamu nggak makan, mungkin kamu cuman curi-curi makanan atau apa? Snacking kita ngomongnya, snacking rohani, ngemil secara rohani. Saudara, di sini ada yang biarkan anakku apa aja terserah mau dimakan, ngemil pun nggak apa-apa, ngemil aja seumur hidupnya dia ngemil terus. Ada di sini orang tua yang ini kasih anaknya gitu ngemil terus. Saya dulu paling suka ya, itu ngemil itu apa tau nggak? Tahu itu kerupuk mami, tahu ya? Apa? Anak mas. Ya. Itu paling suka tuh, ya kan? Apa? Isinya itu Indomie kering, micinnya segudang masukin ke dalam, ya kan? Dibuka, kasih micin, dikeprek, kocok gitu. Waduh, itu seru banget itu. Setiap kali saya makan dengan penuh ketakutan karena ketahuan nama mami saya. Ngemil melulu kerjanya, kemudian anak mas, mami kayak gitu. Ya dibilang tiap hari coba aja kamu makan kayak begituan, ya kan? Yes, nggak healthy kan? Gitu loh. Pasti mami kamu, papi kamu pinginnya kamu makan nasi bersama dengan babi kecap lah. Babi hong. Amin, para penggemar babi. Siapa yang tribe-nya sama saya? Sama. Saudara-saudara, cek nutrisi rohanimu pertama-tama. Makan yang benar. Kedua, cek apa yang kamu makan. Apakah kamu makan yang mengandung penghakiman? Yang membuat kamu menjadi takut lagi? Atau kamu makan hal yang membangkitkan manusia rohani kamu, membangkitkan identitas diri kamu, yaitu adalah anak Bapa yang dikasihi. Sama seperti Yesus dikasihi, demikian pula kamu dikasihi. Amin. Yesus itu ngomong untuk minum dari dia. Bukan ngasihin orang minum dari dia. Enggak. Jangan jadi tukang nganter. Kalau tukang nganter itu namanya jongos atau hamba. Kamu itu anak. Minum dari sumbernya. Minum dari Yesus. Jangan cuma kerjaannya nganterin minuman, makanan, tapi kelaparan sendirinya. Pastors, para leaders, para head departments. Saudara perlu minum. Ikut anak kelas kesayangan Bapa, minimum itu. And then, dibaptis dengan Roh Kudus. You drink from the Spirit. Makan dari firman, saudara diurapi oleh Roh Kudus. Dan power happen. Sesuatu terjadi. Amin. Di dalam gereja ini selalu terjadi kesembuhan. Saya harus katakan ya, mulai dari gereja ini berdiri, itu sudah banyak terjadi kesembuhan. Cuman saudara kadang miss, kadang enggak kan datang ke gereja kan. Nah, saudara miss banyak kesaksiannya. Sebenarnya kesaksiannya udah banyak saudara-saudara. Makanya kalau saudara ingin tahu, datanglah ke hangout. Itu banyak kesaksiannya. Datanglah ke anak kesayangan Bapa. Banyak kesaksiannya. Banyak yang terima baptisan Roh Kudus. Banyak yang menerima keselamatan saudara-saudara. Banyak yang dijawab doanya. Saudara boleh nanya masing-masing yang ikut anak kelas kesayangan Bapa. Yang benar-benar yang menerima Tuhan Yesus. Yang ngomong sendiri sama Tuhan. Tuhan, saya minta sama kamu, tolong jawab doa saya. Langsung dijawab. Ada, saya sudah mendengarkan kesaksiannya. Amin. Kalau saudara mau tahu orangnya yang mana, saudara datang aja ke kelas anak kesayangan Bapak. Ada tuh orangnya di sana. Oke. Nah, tapi ya, Pastor, saya ini udah dengerin khotbah mengenai grace. Dari zaman kapan saya udah datang. Kok kehidupan saya nggak berubah-berubah? Again, Tuhan mungkin udah kasih kamu hikmat. Jawabannya ada di depan kamu. Ya kamu nggak mau dengar sesuai dengan rencanamu sendiri, pakai caramu sendiri.
Kamu membenarkan dirimu sendiri. Dan kamu menempatkan diri kamu sebagai hamba lagi. Kenapa? Sering ketakutan. Sering khawatir. Bisa aja, saudara udah do your best. Kita itu orang paling suka overthinking banget. Kita kan ngatain, anak Gen Z overthinking. Enggak sih. Saya bilang kita semua overthinking. Apalagi zaman sekarang. We love to overthink, semuanya di overthink. Ini nggak bisa, nanti ini gimana, itu gimana. What if. No, you don't live by what if. What if itu cuma adanya di serian Marvel tuh. What if, seri 1, seri 2. Tapi, what if itu nggak membuat kamu itu menambahkan kehidupanmu sehasta aja nggak. Tuhan bilang, kekhawatiranmu tidak akan menambahkan sehasta dalam kehidupanmu. Justru what you seek, apa yang kamu cari sih sebenarnya? His kingdom kan? And His righteousness. Seek first the kingdom and His righteousness, and all these things. Semuanya itu diberikan, saudara-saudara. Jangan khawatir, pasti dikasih. Masa sih pastor? Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ya kan kamu yang nggak percaya. Suddenly jadi quiet, semua nggak ada jarang yang kata ngomong amin. Oke, kayaknya saya harus ngomong cepetan ya ini ya. Ini saya harus, I need to conclude this. Oke. By the way, orang Yebus ini akhirnya diusir dari Yerusalem. Percaya nggak? Orang Yebus, tadi kan saudara bilang, saya kan udah ngomong ya, di kitab Hakim-Hakim tolong di bookmark. Setelah ini, 2 Samuel, kita buka bersama-sama. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 6-7. Wah, ini jangan sampai nanti masuk seri 4 nih. Dikatakan demikian. Lalu, raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus. Siapa rajanya di sana? Daud, betul. Penduduk negeri itu, mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut Daud merebut kubu pertahanan Sion. Ini orang Yebus ini kurang ajar. Dia udah jadi penduduk di sana, dia berasa kayak punya itu kota. Padahal mereka itu sebenarnya nggak boleh ada di sana. So itu saya bilang ya, kalau saudara saudara membiarkan condemnation, penghakiman ada dalam dirimu, dia akan seolah-olah menjadi pemiliknya. Kamu akan diperhambakan, diperbudak oleh yang namanya Yebus atau condemnation itu. Sekali kamu kasih foothold, sekali kamu kasih celah dikit, kamu akan dihabisin langsung. Nggak dikasih ampun loh, bahkan dikatain ya. Dikatain apa ini? Mana bisa? Dibilang orang buta, tahu nggak? Orang buta, orang timpang. Tapi dibilang Yebus, dia udah menduduki setiap kota. Udah terlalu beranak pinak, terlalu ada di sana sampai jadi milik sendiri. Amin. Daud diejek. So, bagaimana Daud bisa memenangkan kota itu? By the way, untuk saudara bisa mengusir condemnation, you need David. Arti kata Daud artinya apa? Beloved. Guys, gerejamu namanya God's Beloved Church. Engkau harusnya menghalau itu setiap condemnation itu dari dalam kehidupanmu. You are destined untuk, kamu itu sudah ditentukan untuk menghalau setiap condemnation dari pulpit ini mulai sampai kehidupan saudara-saudara. Semuanya harus dihalau. Nggak boleh dikasih tempat sama sekali. Don't ever let mixture Taurat, apapun, firman apapun yang mengkondem kamu, menyebabkan kehidupanmu jadi terikat. Never allow that. Jangan dikasih quarter. Jangan dikasih sedikit pun kaki untuk menginjakkan dalam kehidupan keluargamu. Never. Cara mengalahkannya demikian. 2 Samuel 5 ayat 8. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta
dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dikatakan ya, bahasa Inggrisnya ya, saya mau bring up di bahasa Inggrisnya di dalam King James Version. Ini bukan New King James, King James Version. Boleh ditayangkan? 2 Samuel? Udah ya? Ada? Oke, nggak apa-apa. Ini King James sih. And David said on that day, whosoever gathered up to the gutter, saluran air ya, and smited the Jebusite and the lame and the blind that are hated of David's soul, he shall be chief and captain. Wow. Ini nggak ada dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Dikatakan he shall be chief and captain. Wherefore they said the blind and the lame shall not come into the house. Orang Yebus ini dikalahkannya lewat saluran air. Ini ada rahasianya. Mereka nggak dilawan lewat tembok depan atau pintu gerbang depan. Dikalahkannya lewat saluran air, yaitu mata air Gihon. Melalui mata air Gihon ini, orang-orang Yebus ini dikatakan sebagai orang yang timpang. Orang-orang buta sebenarnya. Sebenarnya mereka buta dan timpang nggak? Enggak, belum tentu. Tapi dikatakan orang buta, orang timpang. By the way, condemnation, penghakiman akan mencuri kamu dari pewahyuan tentang firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. It can rob you, oke? Sehingga kamu jadi buta, nggak bisa melihat, kamu nggak bisa berjalan dengan layak sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Oke? Kamu nggak bisa berjalan seperti apa adanya kamu, yaitu kamu adalah anak imam dan raja. Kalian adalah a kingly priesthood. Imamat yang rajani. Saudara ini imamat yang rajani. You are priests, you are kings. Tapi kamu nggak bisa berjalan karena kamu allow condemnation berjalan dan mencuri pewahyuanmu. You become blind. Kamu bingung. Kamu kalau sudah terjadi bingung, gimana ya Tuhan ya? Gimana ya Tuhan? Dalam Tuhan nggak ada kebingungan ya, by the way ya. Kamu bisa serem, bisa agak ketakutan, tapi kamu nggak pernah bingung. Karena apa? Sebenarnya tujuannya jelas. Kamu itu jelas banget sebenarnya. Tujuannya itu jelas banget. Tapi somehow, some way, condemnation, karena kamu itu terhakimi. Kamu itu tahu-tahu blind. Kamu nggak bisa ngelihat ke depan. Kayaknya tujuanmu itu blur. Mungkin kamu ada yang mengalami hal seperti demikian. Jangan khawatir. Karena yang mengalahkan siapa? Nah, di sini ya. Kalau kamu tahu caranya untuk mengusir condemnation ini, kamu akan dibuat menjadi chief and captain. Alright? Chief and captain, Tuhan itu lihat mereka itu fit untuk memimpin umatnya. A condemned leader itu akan punya condemned follower. Seorang pemimpin yang merasa terhakimi, yang ikut juga akan merasa terhakimi. Seorang pengkhotbah yang terhakimi akan punya jemaat yang terhakimi. Kita nggak mau, oke? We don't want that. Oke? By the way, sebelum 2005, aku udah pernah melayani sebagai, ya maksudnya di gereja cukup lama. Pernah mimpin gereja, pernah menanam gereja, mimpin pujian, jadi kepala ini, kepala itu. Tapi aku nggak tahu kapan persisnya. About 2005, I was free from that condemnation. Saya dibebaskan dari condemnation itu. Saya dibebaskan dari penghakiman itu. Dan mulai mendengarkan tentang kasih karunia. The gospel of grace. Waktu saya mendengarkan, Tuhan mulai angkat saya. Diangkat jadi pastor. Diangkat lagi jadi anak-anak, the youth pastor. By the way, ini anak-anak youth kita ini sekarang ini lagi mengalami kebangkitan rohani. Luar biasa. Banyak yang mereka lagi berdatangan. They're experiencing salvation. Mereka banyak mengalami keselamatan. Mereka ada yang mau dibaptis. Ini banyak sekali kabar baik. Cuman kadang-kadang kita nggak kedengeran aja. Oke? Nah, Tuhan mulai ajarkan how to preach about this. How to preach radically. Saudara-saudara, you know that banyak sekali kalau saya pada saat itu saya nggak dilepaskan, by this time, saya udah nggak ada di gereja. I know that.
Kenapa? Saya mulai kehilangan. Esensi ada di gereja apa? Esensi saya pelayanan apa? Saya begitu ketakutannya dalam kehidupan saya. Setiap kali saya berdoa, saya takut. Setiap kali saya mendengarkan firman, saya merasa ada pressure. Jadi saya hidup dengan tuntutan demi tuntutan. Bahkan pernikahan saya pun penuh dengan tuntutan demi tuntutan. Penuh dengan condemnation. Apa yang terjadi? Pelayanan sih bisa di luar, tapi dalamnya keringnya minta ampun. Begitu dalamnya keringnya minta ampun, saya tahu, saya yakin. Kalau 2005, saya waktu itu tidak mendengarkan mengenai no condemnation, habis. Keluarga saya pasti udah habis. I know that. That's why makanya saya percaya ya, kalian adalah kalian adalah Yerusalem. Kamu itu sudah ditetapkan untuk hidup di dalam damai sejahtera. Dan sudah ada saluran airnya. Itu melambangkan apa? Firman dan roh. It's the spirit. Oke? Karena apa? Roh itu menjadikan kamu anak. The sonship spirit. The spirit of sonship. That is what will defeat condemnation. Roh anak itu yang akan mengalahkan condemnation. Ini dari orang-orang Yebus ini, dari tekanan. Mungkin ya, saat ini iblis mungkin bilang, kamu nggak bisa achieve ini sih. Kamu anak durhaka sih. Kamu nggak beres, kamu nggak ngomong sama orang tua. Kamu belum bisa apa-apa. Mungkin kamu bilang, kamu ini bukan cowok atau cewek yang setia lah. Gitu ya. Kamu mungkin adalah pekerja atau pelajar yang nggak gitu baik. You're a bad leader, kamu nggak bisa begini, kamu nggak lakukan itu. Lihat businessman ini, lihat pengusaha itu, lihat ini, lihat itu. Lihat nih, hangout leader ya, lihat yang ini, lihat yang itu. Then you start being condemned. Start calling your father. Mulai panggil dia, Bapa. Bapa. Kenapa? Kamu itu dikasih roh anak. Waktu datang, biarlah saluran air dari roh itu mengalir deras dari dalam. Dan roh itu akan mengusir the condemnation dalam kehidupanmu. Amin. Kamu nggak bisa ngusir condemnation. Keluar, keluar. Roh condemnation keluar. Nggak bisa. You need His Holy Spirit. Sekarang ditanya, pastor, bagaimana kamu tahu kalau yang naik itu roh anak? Katanya sonship. Mana adanya? Coba buktikan di dalam Alkitab. Buka 1 Tawarik. 1 Tawarik 11 ayat 4-6. With this I conclude. The worshiper kalau bisa bantu saya. This is the answer ya. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Sama ya, yang tadi ya. Terus apa? Lalu Yoab, anak Zeruya, yang menyerang lebih dahulu. Maka ia menjadi kepala. Siapa ini Yoab? Saluran air, dia masuk melalui saluran air. Saluran air itu adalah Roh Kudus, rohnya anak. Yoab kata Yo, dari kata Yah. Jehovah, Lord. Ab itu dari kata Abba. Yoab, my God is a daddy. The spirit of sonship, nomor 1. His perfect love, kasih yang sempurna itu memeluk. Memeluk. Sehingga orang itu merasakan bahwa dia nggak perlu takut lagi. Dia nggak perlu lagi harus tertekan. Harus mengalami tuntutan ini, tuntutan itu. Dia akan peluk kamu. Dia akan menguatkan kamu. Dia akan mengusir rasa takutmu. Sampai engkau menjadi utuh kembali. Siapa yang takut akan kematian kalau Tuhan itu adalah Bapakmu? Siapa yang takut masa depan kalau dia adalah papamu? Dia yang membesarkan kamu. Dia memegang masa depanmu. Bapakmu lebih besar dari masa depanmu. Your daddy God is bigger than your future. Dia itu create the future. Amin. Dia bilang, paling enak ya,
Tuhan itu mau itu kamu itu hidup itu nggak ketakutan. Ada hubungan yang enak. Kamu respect of course, tapi kamu respect itu with relationship. Kalau misalnya ya, kamu begitu, nih ya, ini yang terjadi di rumah ya. Pernah kamu pelihara anjing, atau kalau ada yang pernah pelihara anjing, terus begitu kamu datang, anjingnya langsung ngumpet di bawah meja. Kamu rasanya gimana? Apakah saya ini menakutkan? Apakah saya ini abuse anjing saya? Sampai dia sampai ketakutan? By the way, anjing saya, padahal udah saya udah saya main-mainin segala macam, dia tetap aja tiap hari gitu dia selalu menyambut saya dengan penuh sukacita, loncat-loncat sampai lari kemana-mana. Be like that. Oke. Kalau kamu sebagai orang tua punya anak, begitu dengar kata papa gitu, papa datang ngumpet terus anaknya di dalam kamar. There's something wrong. There's domestic violence atau abuse, child abuse somewhere. Kamu tidak di-create untuk itu kan? Kamu diciptakan di dalam keluarga di mana kamu mempunyai hubungan yang enak antara orang tua dan anak. I used to live in that kind of home. Saya dulu pernah. Saya begitu dengar suara papa saya, langsung saya ngumpet. I used to be very afraid. Kenapa? Saya takut dihukum. Padahal saya juga melakukan kesalahan juga nggak seberapa. Belum apa-apa, dengar suaranya tok. Itu langsung ngumpet. Baru dengar suaranya aja. Itu saya dalam kurun waktu bertahun-tahun ya. Karena saya yang mengeraskan hati saya. Saya nggak mau membuka diri saya terhadap roh yang membebaskan saya. Akhirnya saya harus dibebaskan pelan-pelan. Sampai akhirnya, sekarang saya nggak takut lagi sama sekali. You know, I can talk to him eye to eye. Ngobrol aja kayak biasa. Oke? Percaya apa enggak? Even saya umur 40 aja dulu, itu saya masih ketakutan sama papa saya. Bisa bayangkan nggak? Why? Saya merasa saya nggak bisa live up to the standard. And that's not healthy, you know. Nggak healthy. Saudara tidak diciptakan untuk hidup dalam hubungan yang penuh dengan ketakutan. Amin. You're not. Saudara itu diciptakan untuk hubungan yang baik dengan orang tua. Maybe kamu mungkin orang tuanya banyak yang dysfunctional, keluarganya banyak yang dysfunctional. Tapi jangan takut. Dia adalah bapakmu yang kekal. Meskipun kamu nggak punya bapak yang mungkin functioning well atau mungkin sudah meninggal, tapi kamu masih membekas ketakutanmu, ketahuilah Bapak di surga ingin melenyapkan segala ketakutanmu, melenyapkan segala traumamu. Amin. He's a good father. Saudara, Zeruya. Siapa sih Zeruya? Anaknya Zeruya. Yoab adalah anak dari Zeruya. Yahweh. Zeru itu artinya tertusuk. Pierce. Wounded. Zeruya. A wounded, pierced Jehovah. Siapa Tuhan yang tertusuk? Because of Jesus, you can say, I am the son of Abba Daddy. Because of Jesus. Siapa pahlawan di sini sesungguhnya? Siapa pahlawannya? Bukan Daud, saudara-saudara. Yoab anak Zeruya. Dia jadi kepala. Dialah pahlawannya. Siapa kepalanya? Siapa pahlawan kita? Yesus. Yesus Kristus. Tuhan yang telah tertusuk di atas kayu salib. Mati untuk dosa-dosa kita. Terhakimi. Habis. Supaya kita bisa menjadi anak Bapa yang dikasihi. Anak Bapa yang paling dikasihi. Engkau bisa mengalami kasih itu. With this I close. Dengan ini saya tutup khotbah saya. Sebenarnya saya nggak mau, saya masih ada lagi yang pengen saya sharing. But I think this is enough for you. Nanti next time saya akan sharing lagi. Oke? How to behave sebagai anak Bapa itu sebenarnya seperti apa? Saudara, kita mungkin harus diajarkan ulang. Karena kita banyak yang mungkin punya image atau identitas diri kita itu terganggu. Why? Because we have
a dysfunctional family, a dysfunctional parent sometimes, atau ada trauma atau ada apa, tapi itu tidak menjadikan alasan untuk saudara tidak mempunyai bapak yang baik. Tidak menjadikan alasan. Siapapun engkau yang ada di tempat ini, engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. You are loved by God because of Jesus. Not because of you, but because of Jesus. He is our hero. Amin.